baru kelihatan. Halo, selamat malam. Hari ini di sini tuh dingin banget. Jadi tadi barusan Diva ambil jaket. Sorry. Orang Bandung lagi dingin banget sih. Ya, Bandung lagi dingin banget hari ini. Hai teman-teman semua, selamat datang. Ini hari Minggu seperti biasa. Hari ini kita mulai aja live Facebook Hidup Ceriaku sama Teh Arum Sekarwangi malam ini. Malam ini kita mau ngobrol-ngobrol soal modalities baru nih di Hidup Ceria. Modalitiesnya kalau boleh tahu dan siapa Teh Arum siapa Teh Arum? Teh Arum boleh kenalin dirinya? Boleh silakan dimulai. Oke. Halo, selamat malam teman-teman. Saya Arum Sekarwangi, praktisi dari bukan praktisi ya, terapis mungkin kalau di sini. Terapis dari Massage Five Continents, praktisi dari Access Consciousness, Access Bars, Access Facelift, dan Body Process. Saya juga Access Bars Facilitator, tapi di sini saya berbicara khusus tentang Massage Five Continents. Jadi saya di sini adalah sebagai terapis Massage Five Continents. Teh Arum, aku tuh udah agak lumayan lama dengar tentang Massage Five Continent dan udah pernah dapet sesi juga. Tapi secara garis besar sebenarnya Massage Five Continent itu apa sih? Apa bedanya sama massage yang lain? Oke, Massage Five Continents itu adalah massage yang berupa kombinasi ya dari 5 macam massage yang berbeda-beda tempatnya gitu ya, dari ciri khas daerah tertentu. Misalnya lomi-lomi gitu. Lomi-lomi itu dari Hawaii gitu. Terus ada juga Swedish massage, ada juga Turkish massage, ada Tuina gitu ya. Dan uniknya lagi ini tuh dikombinasikan dengan energy work atau magnetism ya, energi magnetism, dan salah satunya lagi dengan essential oil. Jadi kalau kita mau belajar lebih lanjut seperti itu, di setiap essential oil itu punya energinya masing-masing juga gitu. Jadi ini adalah 3 kombinasi yang powerful sekali yang didesain sedemikian rupa ya oleh foundernya, yaitu Olivier Honsberger gitu, sehingga massage ini menjadi satu-satunya massage mungkin yang paling unik ya sekarang ya, dan hasil dari massage ini gitu itu bisa benar-benar luar biasa gitu, bukan hanya secara fisik tapi secara mental juga. Secara mental maksudnya? Jadi Menarik nih, karena kan kalau ini tuh misalnya kayak apa ya? Kalau misalnya kita mau ngomong kayak psikoterapi gitu ya, tapi ini untuk badan gitu loh, melalui massage. Jadi massage ini tuh melepaskan, dia membuka dulu ya memori-memori trauma di tubuh gitu. Trauma dalam artian bukan trauma luka gitu ya, tapi trauma secara mental gitu di tubuh. Setelah dia buka, dia akan merilis itu sedikit demi sedikit gitu. Yang hasilnya kita akan meraih hidup yang memang lebih baik ya, dengan confidence yang lebih baik gitu, dengan keceriaan yang lebih ceria lagi gitu. Itu salah satu hasil dari Massage Five Continents ini gitu. Jadi Massage Five Continent ini kalau dari apa yang dijelasin tadi mungkin yang bisa ditangkap adalah dia bukan cuma terapi fisik, tapi juga dia terapi secara secara mental gitu ya. Iya, Bisa kurang melepaskan lebih semuanya. seperti itu. Itu yang membedakan dia berbeda dengan massage-massage yang lain ya. Dan massage ini tuh didesain sedemikian rupa detailnya gitu ya, sehingga memberikan efek yang memang luar biasa gitu.
Jadi dari mulai oilnya, dari mulai pressure-nya, dari mulai face-nya gitu, itu benar-benar didesain sedetail mungkin oleh foundernya sehingga benar-benar efektif dalam melepaskan trauma-trauma yang kita simpan dalam tubuh. Kayak misalnya gini ya, kalau kita kesel gitu ya, kita marah, kita sedih, itu kan ada energi yang kita simpan di dalam tubuh. Jadi massage ini tuh bukan hanya untuk badan yang ini aja, tapi body etheric gitu. Body etheric itu yang di luar kita ya. Itu juga ikut istilahnya mungkin di healing gitu ya. Oh iya iya iya. Oh kalau massage five continent ini biasanya kalau misalnya kita mau ambil sesi nih, karena aku pernah dapat sesi sebenarnya massage five continent ini dari salah seorang teman aku, dan awalnya cuma bilang iya itu delayed stress tapi melalui metode sentuhan, yang dijelasin cuma segitu aja. So, aku tertarik kan, aku bilang oke, aku mau gitu. Ya udah akhirnya aku coba. Dan ketika dicoba, memang metodenya itu ada di bagian-bagian tertentu yang ada penekanan, ada di bagian-bagian tertentu yang memang penekanannya nggak terlalu kencang gitu. Jadi bukan tipikal massage yang sakit gitu loh. Kan kadang kita tuh kalau misalnya mau terapi nih gitu, mau terapi apapun lah itu kan pasti yang ditanyain kan, ntar sakit nggak gitu. Yang aku rasain sih enggak sih. Itu ada ada fungsinya enggak sih yang tekanan-tekanan itu, karena ada beberapa bagian yang tekannya lumayan kencang, ada beberapa bagian yang tekannya enggak seberapa tuh. Iya memang. Jadi pada saat kita melakukan massage five continents itu ada bagian-bagian yang kita tekan sangat keras gitu ya. Ada juga yang makin lama makin keras, ada juga yang sangat lembut dan sangat nurturing gitu. Jadi semua tekanan itu tuh ada fungsinya masing-masing seperti itu ya. Kayak misalnya untuk beberapa tekanan yang lembut itu tuh hanya untuk kayak bring the energy up gitu. Tuh. Ada juga yang tekanannya sedang, misalnya untuk spreading the energy gitu. Ada tekanannya yang memang keras gitu ya. Itu tuh fungsinya macam-macam. Jadi dari setiap tekanan itu tuh ada energi masing-masing yang dilakukan di situ gitu. Jadi ada kayak energi healing di setiap phase-nya, itu ada energi healing tertentu yang dilakukan. Jadi makanya aku tadi bilang ini tuh spesifik banget ya, termasuk dengan oilnya yang dipakai itu untuk setiap phase juga berbeda-beda gitu. Jadi kita ada pakai 2 oil gitu. Teman-teman ada yang agak bingung nih, phase itu maksudnya? Phase itu kayak fase ya. Jadi kayak misalnya, kayak misalnya pada saat kita, aku lagi wondering nih, kayak pada saat kita misalnya kerjain punggung nih gitu ya. Punggung tuh untuk yang awal misalnya itu kan untuk spreading di energi sama naikin energinya ke area heart ya, kayak heart chakra gitu. Nah, itu diambil dari bawah ke atas gitu. Terus udah gitu nanti abis itu pakai oil 1 misalnya gitu ya. Ini misalnya aja ya gitu. Nah, terus ada ini teman-teman, buat teman-teman yang baru ngikutin, kita lagi ngomongin tentang massage five continent. Massage five continent itu ada terapi pakai essential oil. Jadi oil 1, oil 2, oil 3. Ini kita lagi oil 3, oil 2 doang. Dua doang. Aku tuh oil 1, oil 2, oil 3. 2 doang cukup. Oilnya ada 2, ya, ada oil 1, ada oil 2. Itu yang lagi kita bahas sekarang. Jadi buat teman-teman yang baru gabung, halo, selamat malam. Halo. Apa gitu. Teman-teman bisa nonton recordingnya nanti dari awal. Dan sekarang kita lagi bahas tentang si oilnya itu sendiri ya. Oilnya ada 2. Oke, oil 1 itu fungsinya untuk
Tadi barusan apa? Kalau untuk fasenya sendiri, jadi gini, kita fase pertama itu detoksifikasi dulu ya. Terus yang kedua itu pelepasan atau detachment, sama yang ketiga itu revitalisasi dan rekoneksi gitu. Rekoneksinya itu kemana? Rekoneksi ke energi global energy gitu ya. Dan rekoneksi dengan the source gitu ya. The source tuh mungkin bisa dibilang rekoneksi ke alam semesta gitu ya, dan ke energi vitalnya gitu. Jadi kita kan sebagai makhluk energi pasti terpengaruh dengan energi sekitar juga gitu ya. Nah, di dalam energi itu kan ada yang namanya global energy. Nah, kita itu menyeimbangkan diri dengan global energy itu melalui massage ini gitu. Setelah itu kita juga rekoneksi lagi nih. Nah, rekoneksi ini nih yang penting ya menurut aku gitu. Karena saat kita rekoneksi ke the source, kita juga reconnect lagi ke diri kita sendiri, di mana kita itu bisa menjadi diri kita yang sejatinya gitu. Jadi kan banyak orang-orang yang gini loh, nggak aware sama diri sendiri, nggak aware sama diri sendiri ini karena mungkin ya gitu dia terlalu banyak pikiran atau misalnya ada terlalu banyak hal yang dia pikirin, terus terlalu banyak stresor, terlalu banyak hal yang membuat dia tuh tidak connect lagi ke diri dia gitu. Nah, di sini kita kembalikan lagi koneksi itu ke diri dia sendiri sehingga dia tuh ngerasa happy lagi punya badan gitu. Ya, kita tuh sering nggak aware bahwa oh aku tuh punya badan ya gitu loh. Walaupun mungkin dia sering olahraga, sering melakukan gerakan tubuh apa segala macam, tapi di satu sisi apakah dia benar-benar rekoneksi dengan badan? Apakah dia ngerasa benar-benar kayak I'm so grateful to have my body gitu, dan bisa bersenang-senang menikmati badannya gitu. Itu kan sesuatu hal yang jarang sekali itu ditemukan sekarang ini gitu. Kayak orang tuh benar-benar connect sama badannya. Nah itu dengan kita connect sama badan dan kita memperbaiki koneksi kita ke diri sendiri gitu, kita juga perbaikin koneksi kita sama orang lain gitu. Jadi ini bukan cuman massage, ini juga tentang relationship gitu. Ini juga tentang artinya kayak grateful mungkin ya. Gratitude ya. Kita nggak bisa capai grateful itu kan unless kita memang benar-benar nyadarin banget, kita benar-benar aware gitu kan kalau sebenarnya aku sih dari apa yang aku sadari gitu ya tentang embodiment, mungkin ada hubungannya dengan embodiment mungkin ya. Betul, itu banget. Ya gitu. Dan kan sebenarnya kan kalau tadi dijelasin sama Teh Arum, aku tuh jadi inget dulu kayak aku pernah baca satu buku deh, satu buku atau satu video ya aku lupa. Jadi karena kebetulan aku di Access Consciousness, kita sama di Access Consciousness juga, pasti mungkin pernah ketemu nih pernyataan ini. Orang-orang yang mereka korban abuse, mereka yang dulu di masa kecilnya, or even udah gede, itu mereka jadi korban abuse, physical abuse terutama, itu dirinya menjauh dari tubuhnya itu sampai how many feet? 20 kaki? Berapa meter tuh kalau di Indonesia ya? Jadi kayak dia kayak meninggalin badannya dia kayak berapa feet gitu, 20 feet kalau nggak salah. Nah pada saat itu tuh dia nggak inget nih secara dirinya, dia nggak inget gitu. Makanya kadang ketika abuse tuh ada beberapa testimoni yang bilang pada saat dipukul itu atau pada saat di abuse itu mendapatkan kekerasan itu, dia
seperti blank, seperti gelap kayak hilang gitu. Ya. Kasusnya kalau mereka-mereka yang pernah mengalami abuse di masa kecil tuh, kalau yang pernah Niva lihat, ketika dia dewasa, si memory abuse-nya itu udah nggak inget. Memory abuse-nya itu udah nggak inget, tapi ada bagian-bagian badannya dia yang ketika bersentuhan dengan sesuatu yang mirip, berasa sakit. Ya, itu tuh yang aku mention tadi tuh. Itu trauma yang disimpan di badan gitu ya. Karena gimana pun juga badan kita kan punya selular memori ya gitu. Mungkin kita nggak ingat gitu. Mungkin kita nggak istilahnya udah nggak berasa lagi sakit dipukulnya tuh nggak berasa gitu. Tapi kan yang namanya memori tuh tetap ada gitu. Even kalau misalnya abuse-nya bukan physical tapi verbal gitu. Itu pun tetap kita simpan gitu karena body ini cerdas banget kan gitulah. Kita tuh dilengkapi dengan istilahnya badan yang sangat cerdas, badan yang sangat contributing harusnya ke hidup kita gitu. Tapi kapan sih terakhir kali ya kita nikmatin badan kita nih, kapan terakhir kali gitu. Itu tuh kayak orang tuh lupa gitu loh. Lupa bahwa udah jadi iya ya gitu, aku tuh punya badan. Emang kenapa gitu. Kayak gini loh, kapan terakhir kali ngerasain orgasmic embodiment tapi tanpa berhubungan gitu. Tanpa berhubungan seks misalnya gitu. Nah, ini tuh salah satu tools, massage ini adalah salah satu tools di mana kita bisa kembali lagi merasakan orgasmic embodiment kita gitu. Kayak, oh my God, gitu, aku happy banget punya badan gitu. Kayak aku tuh bisa play around gitu kan sama badan ini, terus aku bisa main, aku bisa happy gitu dengan badanku. Apapun bentuknya, apapun rupanya gitu. Nah, kadang kan ya di dunia sosmed gini kan kita banyak judgement tentang body ya. Nah, kalau sekarang tuh udah bagus lah ada kayak undang-undang untuk body shaming atau apa gitu ya. Tapi kan di satu sisi tetap ya body shaming-nya tetap ada gitu loh. Walaupun mungkin tidak dilontarkan secara eksplisit gitu kan. Gitu, tapi tetap gitu. Nah, dengan itu kan kebayang dong gitu. Maksudnya apalagi mungkin untuk orang-orang yang terkenal ya gitu, kayak selebgram, kayak apa dikit-dikit dikomentarin badannya, gendutan lah, apalah gitu ya. Kok bulu matanya gitu sih, kok bibirnya gitu sih gitu. Itu kan jadi abuse tersendiri ya buat badan dia istilahnya gitu. Kan kalau kemarin-kemarin tuh lagi ramenya ya itu ya, maksudnya orang mulai ngomongin tentang body shaming. Nggak cuma buat orang yang gemuk deh kayaknya. Body shaming tuh hampir semua orang kena. Cuman yang Niva sering lihat gitu, sebenarnya body shaming itu lebih sering kita lakukan sama diri kita sendiri loh daripada kita dapat dari orang lain. Karena kita terlalu takut dijudge, kita judge diri duluan. Iya. Nah, kebayang berapa banyak gitu kan yang sel kita yang udah istilahnya apa ya, yang memendam trauma itu, terus kita nggak tahu cara rilisnya gitu kan. Untuk beberapa orang yang belajar gitu, itu kita bisa rilis itu. Tapi kan untuk ada orang-orang yang memang pengennya apa ya, aku nggak mau belajar tapi aku mau rilis misalnya gitu. Nah, Massage Five Continents ini bisa jadi pilihan untuk mereka gitu. Walaupun bukan seinstan itu juga ya, maksudnya dalam artian energi di Massage Five Continents ini kalau yang aku rasa ya pribadi gitu, awal pertama di massage itu mungkin yang ngerasain cuma kayak ada emotional release dan relaksasi gitu ya. Emotional release juga mungkin nggak setiap orang bisa
ngerasain emotional release-nya gitu. Tapi untuk beberapa klien yang aku udah tanganin tuh di sesi pertama mereka tuh kayak ada yang sampai nangis gitu, ada yang berkaca-kaca, terharu apa segala macam ya, mungkin karena ada emotional release yang keluar gitu ya. Nah, tapi mungkin di sebagian orang kan enggak juga. Nah, jadi si energinya ini memang di awal tuh enggak sedahsyat, untuk beberapa orang enggak sedahsyat itu. Tapi makin hari dia makin kuat gitu. Iya ya. Iya, Kalau jadi itu makin hari pertama tuh dia tetap kali rilis gitu. selalu ada yang baru yang terilis ya. Iya, gitu. Karena dia kan sifatnya tuh pada saat di massage dia membuka dan dia rilis gitu kan. Dia di kayak letting go gitu. Nah, itu tuh si energi yang dimana dia detox, dia detachment, dia revitalisasi, dia rekoneksi, itu makin hari tuh makin kuat gitu. Jadi pada saat di massage mungkin masih sekitar berapa puluh persen ya, mungkin beberapa orang nyampe 50% gitu, tapi beberapa orang mungkin baru 30%. Tapi makin hari itu semakin kuat energinya. Dan yang uniknya lagi pada saat kita kayak sudah mencapai rekoneksi yang cukup baik gitu ya, kita itu lebih mudah untuk mengaktualisasikan apa yang kita mau gitu. Karena di sini kan kita rekoneksi lagi dengan the source gitu ya, dengan energi vitalnya. Jadi pada saat kita jadi diri sendiri, kita sudah happy with our body gitu. Dan kita juga punya relationship membaik dengan orang lain, karena kalau kita relationship ke dalam baik kan keluar juga baik ya. Gitu. Nah, it always start from you ya. Iya. Nah, di situ start from ourselves, yes. Betul. Pada saat kita asking sesuatu nih, kalau yang aku rasain cepet banget gitu untuk terwujudnya gitu. Karena di sini tuh kita bukan cuman memperbaiki badannya aja ya gitu, tapi rekoneksi itu tuh yang penting gitu. Koneksi itu yang penting. Reconnecting ourselves with ourselves itu yang bikin kita jadi terkoneksi sama semuanya. Iya, betul. Gitu. Makanya untuk mungkin ya bukan yang di abuse aja sih gitu, karena kan setiap hari juga kita melakukan judgement ke diri sendiri ya. Nah, judgement itu kan dalam istilahnya kalau orang Sunda bilang tuh namper gitu ya. Kayak komplain sama diri sendiri. Ya kan gitu. Kadang-kadang kita ngejudge diri sendiri tuh lebih apa ya, lebih kejam gitu daripada kita ngejudge orang lain kan gitu. Jadi itulah yang sering membuat kita istilahnya apa ya, being-nya di mana, body-nya di mana gitu. Jadi nggak connect tuh antara being sama body gitu. Kemarin tuh yang sempet ke pop up tuh gini, badannya ini being-nya entah di mana, pikirannya udah beda lagi ceritanya. Jadi kayak bener-bener fractured bener-bener gitu. Jadi refleksi diri sendiri kan, jadi refleksi diri sendiri, terus jadi tanya, nah judging self tuh kayak gimana ya maksudnya? Oh ya aku tahu gitu kan, kita kalau bangun pagi terus udah gitu mau siap-siap nih mau berkegiatan, terus tiba-tiba depan kaca lihat, ih kayaknya ini kurang ini deh, aduh ini jerawat aduh ini ada aja kayak gitu kan. Iya. Nah terakhir kali banyak ya orang yang terakhir kali happy sama badannya itu waktu kecil, yang nggak pedulian pokoknya mau apa kayak mau. Kalau anak kecil kan dia bodo amat kan, iya, gitu. mau gimana gitu. Bener-bener. Nah itu tuh masih embodiment kan kalau masih kecil. Kebayang nggak sih gitu saat kita dewasa kita bisa di kondisi itu lagi, kan menyenangkan banget kan gitu. Kita nggak judging badan kita nggak judging orang lain juga gitu kan. Itu tuh asik banget gitu energinya. Ya. Aku pengalaman Diva waktu itu pertama di
dapat sesi Mm. Massage Five Continent itu. Saking semangatnya, jam 8 kurang aku udah sampai dan dapat satu sesi. After sesi itu tuh essential oilnya wangi banget, Iya. dan apa ya, rasanya itu ringan ya. Mm. Padahal sebenarnya di masasnya tuh enggak yang kayak masas urut yang kayak masas tradisional yang kayak kencang banget atau gimana. Enggak segitu gitu. Rasanya tuh light. Jadi badan tuh rasanya ringan banget. Terus kayak enggak ada sesuatu yang tangled. Ngerti? Bisa Mm. ngerti nggak? Maksudnya tuh kalau mau ngerjain apa-apa tuh di hari itu dan beberapa hari sesudahnya tuh kayak nggak ada yang holding back gitu loh. Nggak ada yang tangled gitu kan. Biasanya Iya. kalau misalnya aku tahu diri aku sendiri gitu, kalau mau ngapa-ngapain tuh kan itu tuh listnya masih agak ini kayaknya harus ini, persiapannya harus kayak gini kayak gini kayak gini. Ini tuh enggak gitu. Terus kayak ketemu orang tuh lebih happy dan kayak perasaan nggak banyak eh, pikiran ya. Iya. Ketawa-ketawa aja, seru-seru aja, ngobrol-ngobrol aja. Terus kalau misalnya mau ngapa-ngapain tuh nggak dipikirin yang terlalu panjang gitu. Mm. Lebih ke apa yang memang perlu, yaitu yang disiapin, dan apa yang nggak perlu tuh sama nggak kepikiran aja gitu. Mm. Kita kalau mau ngelakuin sesuatu nih, misalnya kadang-kadang kan eh nggak usah jauh-jauh lah, sederhana lah, pagi-pagi kita ke grocery stores mau beli sayuran, makanan, isi kulkas segala macam. Biasanya kan kalau lihat ini lihat itu segala macam tuh jadi kayak ini oke, jadi Mm. belanjaannya banyak banget gitu. Kalau ini tuh enggak, ya udah beli aja untuk satu hari ini, and then persiapan untuk nanti malam, mungkin besok pagi kalau nggak termakan, and then done, selesai. Mm. Itu tuh kayak udah nggak mikir yang ribet-ribet gitu, kayaknya tuh nggak complicated. Dan aku happy banget. Honestly, aku happy banget abis itu tuh. Dan mulai kayak, kira-kira mau ambil sesi lagi kapan ya dok? Kayak gitu. Iya, karena ada dua hal tuh yang aku highlight ya. Tadi essential oil-nya gitu. Essential oil-nya itu benar-benar dia, kalau misalnya art itu curated gitu ya, kayak, kayak dikurasi sedemikian rupa gitu ya, supaya energi dari si oilnya sendiri juga align sama si massage-nya gitu. Nah, ini ada beberapa nih yang aku bisa istilahnya apa ya, kasih tahu gitu ya. Dia kan ada tea oil-nya, tea tree oil-nya itu tuh secara energetik dia provides energi gitu. Nah, terus kayak lemon itu juga kayak secara energinya dia destroy all negative vibration. Nah, kalau kayak eucalyptus, dia opens access to subconsciousness. Jadi dia ngebuka akses ke alam bawah sadar gitu. Nah, terus beberapa lagi kayak rosemary, dia mempurifikasi atau memurnikan aura gitu. Jadi ini tuh dari oilnya aja tuh benar-benar udah apa ya istilahnya di produksi sedemikian rupa sehingga dia tuh saling bersinergi dengan energi dan dengan massage-nya gitu. Dari massage-nya sendiri juga dia itu gimana ya? Dikurasi banget gitu, di-curated banget. Bagian ini tuh begini, apa ya? Tekanannya segini gitu. Dengan oil yang mana gitu. Jadi ini kayak kalau secara kasat mata tuh ya dia kayak massage biasa gitu. Tapi kalau misalnya kita ngerasain energinya itu beda banget sama massage-massage yang lain gitu. Jadi dan kenapa dia kan mengklaim ya dari Massage Five Continents ini bahwa kayak kita tuh massage terbaik loh di dunia gitu. Kenapa sih bisa kayak gitu? Karena salah satunya adalah
dia kan dia punya energi sendiri pertama gitu ya. Jadi, nah yang kedua itu, jadi dia kombinasi keseluruhan teknik massage-nya itu ke ritme dan energi di dalam heart chakra. Jadi dia kombinasikan itu masuk ke ritme dan energi di heart chakra. Jadi itu membuat kekuatannya kayak 1000 kali lebih powerful gitu dibanding massage biasa gitu. Karena yang aku tahu juga sebetulnya essential oil itu dia memang punya efek terapeutik tersendiri dan tiap oil itu punya apa namanya dia punya spesifik target gitu. Kalau aku sih yang aku tahu itu ya. Jadi kayak misalnya lemon itu dia apa yang teraktivasi dengan si aroma si essential oilnya itu sendiri. Itu yang aku tahu. Terus ternyata essential oil itu juga dari apa yang pernah aku baca juga dan aku tahu selama ini dia punya cara penggunaannya sendiri. Jadi kayak kita pakai essential oil itu beda dengan kita kalau misalnya pakai oil yang lainnya gitu. Ada tempat-tempat tertentu di mana kita pakai si oil itu kayak disaranin di area urat nadi, mungkin di belakang. Dan sebenarnya essential oil itu nggak perlu sebanyak itu dipakainya, beda sama parfum. Dipakainya tuh di tempat-tempat tertentu gitu. Artinya ada cara pakainya sendiri gitu. Dan aku dengar dari Teh Arum tadi barusan ceritain panjang lebar soal Massage Five Continent ini, jadi relate banget sama Niva gitu. Oh iya ya, essential oil itu kan ada cara pakainya, ada tempat-tempat tertentunya karena memang dia punya fungsinya sendiri-sendiri, ada efek penyembuhannya sendiri-sendiri gitu. Kalau ngomongin soal apa namanya terapi untuk delayed stress atau untuk apa namanya melepaskan trauma, sebenarnya kan kalau di Access Consciousness sendiri ada namanya Access Body Process. Kita kan beberapa kelas udah sempat kita ambil praktisi juga kebetulan kita Access Body Process ini. Aku pernah sempat question sih waktu itu, bertanya juga gitu. Memangnya hanya dengan sentuhan kayak begitu bisa ya kita rilis trauma gitu kan? Tapi terus belakangan aku mulai banyak belajar juga dan aku sempat tahu banyak juga soal bahas. Nama bukunya tuh 5 Bahasa Cinta. 5 Bahasa Cinta. Oh ya. Yes, 5 Bahasa Cinta. Dari buku itu aku mulai nyadarin bahwa ternyata badan kita tuh punya bahasanya sendiri ya. Ada orang-orang yang memang bahasanya itu memang sentuh gitu. Dia perlu disentuh untuk ngerti. Jadi, aku pernah sempat praktekin tuh kebetulan Niva punya 2 anak kan. Satu yang besar laki-laki, yang kecil perempuan. Kalau yang besar, yang laki-laki itu dia tuh merasa ada, merasa disayangi, merasa diperhatikan tuh kalau dia diladenin. Kayak misalnya act of service ya. Yes, act of service. Kalau misalnya dibuatin makanan yang dia suka atau dibantuin apa proyeknya dia dibantuin gitu, dia tuh happy banget gitu loh. Kalau yang kecil biasa aja. Jadi kalau misalnya dibantuin, dibuatin ini, oh thank you, udah. Tapi kalau yang gede tuh bisa kayak gini, thank you, Mom. Jadi dia bisa kayak dalam banget gitu. Lucu, sebenarnya lucu. Nah kalau yang kecil, ternyata Diva baru nggak kalau dia tuh ternyata bahasanya sentuhan. Bahasanya disentuh. Jadi bagi dia merasa ada, merasa dianggap ada, merasa disayangi kalau disentuh, dipeluk, digelendotin gitu. Makanya memang kebutuhannya dia cuma itu. Jadi dia dibantuin nggak masalah. Dia misalkan apapun lah itu ya, dia nggak terlalu masalah tuh. Tapi kalau dia udah mulai disentuh, hello, terus disentuh, dipeluk, dia mulai itu berbunga-bunga, tingling mulai muncul. Mulai muncul gitu. Terus dari situ tuh dia jadi kayak,
oh interesting ya, ternyata orang tuh punya bahasanya sendiri. Dari situ Niva nyadarin bahwa ternyata untuk tahu apa sebenarnya bahasa orang itu, kita lihat aja sehari-harinya dia. Dia kalau nunjukin perhatiannya sama kita tuh dengan cara apa? Kalau misalnya dia menunjukkan perhatiannya dia sama kita dengan cara menyentuh, berarti memang itu bahasanya dia. Kalau dia nunjukin perhatiannya act of service kayak tadi, kayak misalnya, ini aku bantuin, gitu. Mau dibeliin nggak? Mau dibuatin nggak? Mau diambilin apa? Gitu. Kan dia menawarkan jasanya dia, artinya melayani kita gitu kan, bantuin kita gitu. Berarti itu memang bahasanya dia. Gitu. Dan uniknya ternyata orang tuh terkadang punya lebih dari satu bahasa itu, bahasa tubuh gitu. Bahasa cinta ya. Buku itu nyebutnya bahasa cinta. Ada act of service, ada sentuhan, ada quality time, ada hadiah dan pujian gitu. Nah, itu lucu banget. Iya. Karena kita lihat ada orang yang senang banget ngasih kita gift. Iya. Kalau pulang dari mana-mana pasti bawain sesuatu gitu. Main ke rumah kita bawain sesuatu. Di luar itu sifat yang cultural ya. Dan dari situ tuh pas Niva lihat masa 5 continent dan access body process, ada sentuhan kan di situ. Kalau bars itu kan sentuhannya hanya di bagian kepala, di 32 kepala. Beda sama body process yang lain. Body process yang lain memang ada specific part of our bodies yang disentuh, dan ada beberapa yang memang nggak disentuh juga. Nah, masa 5 continent ini, bagi aku ketika pertama kali aku dapet sesi ini agak unik nih. Karena aku baru sadar bahwa ternyata aku tuh orangnya tipikalnya sentuh. Karena aku nggak kenalin diri aku sendiri awalnya. Awalnya nggak kenalin gitu. Baru mulai flashback ke belakang, oh iya ya, Iva kalau bicara yang serius, itu biasanya memang kontak mata dan sentuh. Pasti ada yang disentuh gitu. Entah tangannya kah, entah apanya kah gitu kan. Pasti ada yang disentuh atau harus sentuh sesuatu. Harus sentuh sesuatu. Itu tuh kayak wow banget buat aku loh sebenarnya. Sesi itu ya, aku jadi lebih kenal sama diri aku sendiri, dan kalau digabungin sama massage, kayaknya aku nggak nyambung ya, tapi ternyata nyambung banget. Nyambung banget ternyata. Ya, memang Kak, massage ini tuh benar-benar apa ya, untuk orang-orang yang taktil atau bahasa cintanya sentuhan gitu ya. Ini benar-benar kayak ngebuka banget banyak hal gitu. Tapi basically setiap body tuh suka loh disentuh gitu ya. Basically ya gitu. Setiap body tuh suka disentuh, dan dalam artian gini, pada saat kita sekarang ini ya, kondisi sekarang ini, kita harus social distancing sama orang-orang gitu ya. Udahlah koneksi kita sama mereka nggak bisa ketemu langsung, itu kan udah kayak direnggut sesuatu gitu ya. Terus kita nggak bisa pula gitu kayak dapat sentuhan dari orang lain, even kayak salaman atau misalnya hug gitu ya. Kita kan kalau misalnya ngopi-ngopi gitu kan ketemu sama teman-teman sesama teman-teman kita, pasti ada lah gitu ya. Maksudnya itu sesuatu yang seru lah. Kalau sekarang kan ngopinya ngopi virtual, Bu. Gimana dong? Nah, kebayangkan gitu kayak kekurangan sentuhannya itu udah sebanyak apa gitu. Sebenarnya nggak akan kekurangan kalau misalnya koneksi dengan orang-orang rumah tuh baik-baik aja. Problemnya, kadang banyak orang itu lebih seru di luar daripada di rumah. Nah, begitu pandemi, duduk di rumah, itu baru kelihatan tuh. Kayak misalnya adik kita, mungkin kalau yang belum punya keluarga sendiri ya, adik kita, mungkin kakak kita, orang-orang rumah lah gitu, orang-orang yang terdekat yang mungkin dulu-dulu sehari-hari kita jarang ketemu, atau ketemu cuma lewat-lewat doang setelah kita pulang kantor atau kita pulang berkegiatan gitu kan. Sekarang pandemi, tiba-tiba ngerem diri di rumah, hari. Kebayang nggak tuh badan kayak apa gitu kan. Udah meronta-ronta tuh kayaknya. Sentuh aku. Ya,
Tapi basically emang badan tuh emang suka sih disentuh gitu. Dan kok bisa sih gitu ya, trauma ini bisa lepas gitu dengan hanya sentuhan atau enggak. Dalam hal ini kan massage gitu ya. Kalau body process kan benar-benar disentuh doang, kalau ini kan emang dimassage gitu. Nah, itu kan tetap sama-sama sentuhan gitu. Nah, karena pada saat kita disentuh tuh kan ada energi tertentu nih yang intentional energi ya yang ada di situ gitu. Kalau di body process kan kayak ada clearingnya gitu ya. Kalau di massage five continents juga ada, tapi bukan clearing, tapi kita memang connecting sama badan klien untuk menginikan energi yang dia butuhkan gitu. Jadi ada fase-fase yang memang kita tuh benar-benar connecting dengan energi dia gitu. Jadi setiap klien pasti kan butuhnya beda-beda ya apa yang dia butuhin gitu. Nah di situ terapisnya itu juga istilahnya apa ya, present gitu dengan body kliennya. Jadi dia tahu di mana untuk disentuhnya, pengennya gimana. Itu tuh terapisnya perceiving juga gitu. Jadi kayak oh badan dia pengen disentuh di bagian ini lagi gitu. Oh badan dia pengennya kenceng tuh sekenceng apa gitu. Jadi jadi istilahnya gini, walaupun ada pakemnya gitu ya, tapi kan pada saat disuruh sentuh dengan, misalnya suruh pijit dengan keras gitu, ya sekeras apa kita kan harus perceiving body klien ya. Kalau terlalu keras kan nanti dia nggak receive dong gitu. Ya, kalau terlalu kencang, terlalu lembek juga kadang-kadang. Gitu kan. Nah di situ tuh terapisnya juga perceiving gitu, perceiving body klien, dia connect, dia istilahnya apa ya, mengerti apa yang diperlukan oleh tubuh si klien gitu. Jadi bukan cuman kayak oh pakemnya gini, udah gitu. Oh ini sekali, ini 2 kali, ini 3 kali, enggak sih gitu. Kalau aku pribadi ya, aku perceiving tubuh ini masih mau disentuh begini enggak gitu. Masih pengen ini seberapa kencang, seberapa halus, seberapa lembut gitu ya. Jadi itu kita benar-benar connecting sama badan klien gitu. Gitu. Jadi itu jadi kayak intentional intentional touch itu jadi nyampe ya. Iya, betul. Jadi utamanya kita terapi massage ini tujuan utamanya untuk rilis apa itu juga jadi kesampaian gitu kan. Iya, gitu. Dan tanpa harus kliennya ngomong, ini bukan artinya si terapisnya dukun ya, gitu maksudnya. Tapi maksudnya bukan kayak gitu, tapi maksudnya kita sebagai energy being gitu ya, kita kan sebenarnya naturally bisa ngerasain energi orang lain gitu, energi bodinya kan gitu. Jadi ini tuh sebenarnya satu hal yang natural, tapi kita lupa untuk pakai karena dari kecil tuh udah istilahnya udah kayak kemampuan ini tuh tidak diasah gitu. Kita bahkan untuk nanya ke diri sendiri aja kemampuan itu kan kita nggak diasah gitu. Untuk nanya body kita butuh apa, body kita mau makan apa, itu kan kita nggak diajarin lagi dari kecil. Padahal kan ingat nggak waktu kita kecil kita tahu apa yang kita mau loh untuk makan. Aku mau ini gitu dan kekeh gitu kan. Cuman kan kendalanya mungkin orang tuanya nggak setuju kalau misalnya dia makan es krim pas jam makan malam misalnya gitu ya, belum makan nasi atau enggak pagi-pagi makan es krim gitu. Nah, padahal mungkin emang body anaknya tuh butuh, bisa jadi kan seperti itu. Nah, udah lama banget kita nggak diajarin untuk perceiving body gitu. Nah, di sini tuh terapisnya gitu belajar juga untuk
kalau aku sih ya gitu, aku sih perceiving body klien aku butuhnya apa gitu. Jadi butuh disentuh berapa kali, seberapa kuat gitu, kayak gitu-gitu tuh ke perceive gitu. Jadi it's not about ngucek-ngucek badan doang gitu istilahnya. Berarti ini sebenarnya kalau misalnya untuk yang belajar, yang apa namanya berminat untuk belajar, sebetulnya ini tuh bisa banget dipakai untuk keluarga kita ya, untuk Banget, iya. yang punya pasangan, yang punya anak, punya orang tua, Iya. karena itu akan sangat kepake banget. Ya. Dan buat yang apa namanya tertarik untuk coba massage ini, yang aku tangkap dari obrolan kita dari awal tadi itu sebenarnya relate banget dengan apa yang aku pahami. It's like most energetic session itu umumnya kita tuh tidak perlu menerjemahkan, dalam artian tidak perlu benar-benar tahu sebenarnya apa, seperti apa, itu tuh nggak perlu apa ya, tidak memerlukan kayak di detail tuh sebenarnya nggak memerlukan itu gitu. Yang diperlukan hanyalah kebersediaan kita untuk untuk sesuatu apa yang sudah tidak apa ya, sudah usang, sudah tidak bisa dipakai lagi, sesuatu yang memberatkan kita secara energetik, di most energetic session itu yang kita lepas gitu kan, kebersediaan kita untuk ngelepasin itu. Terus Betul. kayak stres, trauma gitu kan, terus mungkin memori-memori yang bisa dibilang nggak nyaman gitu kan, di masa kecil atau di masa mudanya, atau di tempat pekerjaan, atau bahkan di rumah atau dimanapun juga. Sebenarnya kalau yang Nifa tahu, gimana ya, memori-memori itu tuh sebetulnya tuh dibilang nggak nyaman, sebetulnya enggak juga loh seharusnya gitu. Sebenarnya tuh enggak gitu. Hanya karena kita punya past experience, atau kita punya hal-hal yang apa namanya sudah kita nilai sebagai sesuatu yang nggak nyaman, itu akhirnya itu jadi nggak nyaman. Dan dari sesi-sesi energetik, terutama Massage Five Continent ini, yang Nifa dapat waktu Nifa dapat sesi itu, beberapa hal yang tadinya mungkin rasanya gak nyaman, ternyata pas balik lagi ngelihat momen-momen itu tuh memorinya inget, tapi tensionnya udah nggak ada. Jadi kayak marahnya udah nggak ada, kesalnya udah nggak ada, terus kayak sedihnya udah nggak ada. Jadi kayak ini udah jadi kayak ke situ gitu loh. Udah lebih light lah, udah lebih ringan. Jauh-jauh lebih ringan. Jadi waktu dijelasin tadi, kita perceiving body kliennya nih, dia secara energetik nih nyimpen baggage-nya di mana nih. Iya. Itu gudang storage memori nggak menyenangkan dan traumanya sama stresnya disimpan di mana. Karena kebanyakan kita taunya kalau namanya memori itu disimpannya pasti di otak, pikiran, di kepala. Itu ternyata enggak gitu. Enggak gitu. Ternyata ya. Karena disimpan di mana-mana. Ya, karena apa ya? Kalau misalnya kalau aku sih sempat bukan belajar ya, maksudnya kayak baca-baca dikit ya tentang ini gitu, namanya Five Body Syndrome. Kebetulan kan suami aku tuh hipnoterapis, nah dia suka ngajarin ini nih Five Body Syndrome ini gitu. Nah aku kan suka curi denger tuh ya, dan aku juga baca-baca sih gitu ya. Nah ternyata jadi kayak misalnya gini, pada saat kita ngerasain pain di kiri gitu ya, itu tuh berhubungan dengan feminine energy gitu. Jadi apa ya? Aku kalau misalnya ada pain di kiri, aku biasanya tanya gitu, ada masalah nggak sama ibu atau sama kakak, saudara perempuan, atau sama pokoknya yang energinya feminin gitu ya. Tapi sebenarnya nggak harus gender juga tuh feminin energi ya, tapi maksudnya energinya tuh feminin gitu. Nah, terus kalau di kanan tuh dengan masculine energi,
Kalau salah satunya ya dengan gender laki-laki, atau bisa jadi kayak Mani juga kayak ini ya, energinya maskulin gitu. Jadi di situ dia kan bisa ngecek sebetulnya gitu, apakah dia ada masalah di area situ gitu yang butuh dirilis. Nanya kayak gitu kenapa? Karena supaya dia aware kan. Kalau dia aware, dia jadi tahu bahwa oh iya ya gitu. Ternyata aku tuh ada masalah sama si A apa si B gitu ya. Nah, itu kan, dan tepatnya di mana itu juga halo Nifa. Mati. Tepatnya di mana itu juga bisa bisa apa namanya? Kayak memberi indikasi juga gitu. Jadi sebenarnya body kita nih apa ya, cerdas banget gitu kalau kita mau belajar tentang body ya gitu. I see, ya. Jadi ya itu salah satunya juga kadang-kadang aku bisa perceiving, oh dia ada pain di sini, kemungkinan tuh ini yang harus aku tanyain gitu. Nggak harus sih, cuma maksudnya ini yang bisa aku tanyain ke dia gitu. Jadi itu juga jadi salah satu apa ya, hal yang bisa aku perceive ya, pain-nya dia tuh di mana gitu. Jadi ya itulah kebanyakan kalau orang dikiranya ini pasti ada sesuatunya nih. Padahal sebetulnya enggak ya. Kita memang aware aja dengan si energinya si klien kita gitu. Ya, betul. Iya, salah satunya ya mungkin dari pain gitu ya kan. Sebenarnya mungkin nggak sakit yang kayak kalau kita keseleo sakit gitu ya, enggak sih gitu. Kalau dipijit ya, tapi berbeda, pasti ada kayak rejection di badannya gitu loh pas aku sentuh gitu. Misalnya di bagian perut gitu ya, dia reject ya disentuh di bagian ini gitu. Nah itu bisa jadi indikasi dia ada trauma di situ. Nah di situ pun aku sebagai terapis nggak langsung yang mau paksain aja gitu, nggak gitu. Aku ya kayak perceiving dia maunya disentuhnya sedalam apa dulu gitu ya. Kalau misalnya dia maunya sentuh pelan ya pelan dulu gitu. Kalau dia udah rilis, udah bisa disentuh lebih dalam gitu. Jadi ini tuh apa ya? Secara bukan struktur, sistemnya ada gitu ya. Sistemnya ada, tapi dalam artian kita juga tetap setiap body itu kan beda-beda ya gitu. Traumanya beda, cara disentuhnya juga pengennya beda gitu. Terus yang kita perceiving juga beda. Jadi disitulah kayak si terapisnya tuh kayak menyesuaikan diri gitu ya, menyesuaikan si massage-nya dengan si body client-nya ini gitu. Wah, kayaknya aku mau sesi. Ayo mari. Mau banget. Serum, apa namanya, sesi massage ini honestly buat aku tuh sesuatu yang baru, walaupun aku beberapa kali pernah denger juga itu, tapi untuk bener-bener ngobrol secara dalam kayak gini, ini baru pertama nih Pak. Sesi pertama waktu itu Niva dapet itu seru banget gitu, dan banyak banget yang Niva rasain ada perubahan, terutama yaitu tadi yang Niva ceritakan. Kayak banyak hal yang kok jadi ringan banget ya rasanya gitu loh. Aku mau tanya sama Teh Arun juga nih. Biasanya kalau misalnya sesi massage 5 continent ini, biasanya perlu waktu berapa lama satu sesi itu? Waktunya itu sekitar 1,5 sampai 2 jam, tapi tergantung bodinya ya. Kayak rata-rata sih sekitar 2 jam kalau aku gitu. 2 jam ya? Karena
tetap kembali lagi ya, aku tuh perceiving si bodinya dulu gitu, kayak ini bodinya masih mau disentuh. Kalau aslinya tuh cuma sekitar 1 jam 10 menit gitu. Tapi karena mungkin ya klien-klienku tuh butuh lebih dari itu gitu, lebih dari yang dari pakemnya gitu. Jadi aku tuh perceiving bodinya aja gitu, kayak oke, dia masih mau disentuh di sini gitu. Jadi yang misalnya kan kalau di sistemnya tuh ada hitungannya ya. Ini 3 kali, abis ini sekali gitu apa gitu. Nah kalau aku tuh enggak gitu. Jadi di lebih kayak oh nih badannya masih mau disentuh gitu. Jadi ya udah aku masih tetap disentuh. Kalau udah cukup udah baru pindah gitu. Rata-rata sih 2 jaman lah. Kita 1,5 jam sampai 2 jam ya. Iya. Gitu kayaknya. Iya. Seru banget. Kalau seumpama misalkan aku nih mau sesi, dan mungkin teman-teman juga mau coba sesi juga, dan ini tuh bisa untuk siapa aja ya, maksudnya untuk semua umur bisa dibilang. Anak-anak bisa gitu, anak-anak yang mereka yang stres di sekolah juga bisa banget ya. Bisa, tapi kalau anak-anak tuh kayak nggak bisa kalau di bawah 6 tahun ya. Gitu. Jadi ada beberapa emang orang yang ada restriction, nggak boleh. Jadi pertama orang hamil sama menyusui itu nggak boleh ya. Terus kedua yang epilepsi. Yang ketiga kalau orang yang kanker tapi kayak hormonal gitu loh. Nah terus anak-anak di bawah 6 tahun sama orang yang memakai homeopati treatment tapi yang intens gitu, homeopati treatmentnya gitu. Jadi ada beberapa restriksi untuk beberapa orang gitu ya. Tapi untuk kalau di luar itu sih oke. Iya. Kemana nih kalau mau kontak Teh Arum? Ini Niva nggak bisa buka pertanyaan. I'm so sorry teman-teman yang nonton. Oke, kalau mau menghubungi bisa ke IG aku @arum.sekarwangi atau Facebook Arum Sekarwangi T atau ke WA 085959505828. Bisa juga menghubungi Klinik Laination di Jalan Lemah Nendet nomor 10 gitu. Dan kalau teman-teman masih susah, catat bisa tadi juga lihat hidupceria.com ya. Teman-teman bisa ke hidupceria.com, teman-teman bisa lihat di situ. Di situ ada Teh Arum, kontaknya semua ada di situ. Atau teman-teman bisa ke IG-nya Arum Sekarwangi, dan WhatsApp-nya semua kontaknya juga ada di situ. Masih ada pertanyaan nggak ya? Tentang komplimen sebelum kita tutup nih, karena kita udah 1 jam lebih. Ya. Dan aku nggak bisa buka pertanyaan dari teman-teman. Tapi terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Hai, selamat malam. Dan yang buat baru bergabung, kita lagi ngobrol sama Teh Arum Sekarwangi. Beliau adalah seorang praktisi massage 5 continent, dan beliau juga seorang bars fasilitator juga dari Access Consciousness, praktisi body process dan facelift juga ya kalau nggak salah ya. Iya. Dan hari ini kita lagi ngobrolin massage 5 continent nih, sesuatu yang masih anget-anget Teh Arum nih, bagiin sama kita. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau disampaikan, Teh Arum? Iya, untuk teman-teman yang saat ini mungkin merasa ya sudah jauh sekali dari diri yang sejatinya, yuk coba massage 5 continents untuk koneksi kembali ke diri sendiri sehingga mempunyai hubungan yang lebih baik dengan diri sendiri dan orang lain, dan menjadikan dunianya lebih ceria, lebih happy, badannya lebih yummy. Yummy body. Sehingga lebih attract ya, lebih attract dalam artian bukan cuman orang, tapi kayak bisnis, nyanyi gitu.
itu pun sudah terbukti ya, dan memanifestasi hal-hal yang atau mengaktualisasi hal-hal yang kalian inginkan dengan mudah dan cepat. Yuk kita coba massage five continents. Kontinen, aku mau coba. Ayo. Welcome. Japri ya aku ya. Ya, siap. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang udah hadir. I'm so sorry, tadi barusan Diva agak sedikit ada technical issues, masuknya telat. Tapi ya, dan nggak bisa bacain pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih banyak sudah hadir malam ini. Terima kasih banyak Teh Arum sudah nemenin aku ngobrol malam ini. Sama-sama. Dan buat teman-teman yang mau gabung sama kita dan mau nonton video-video selanjutnya, kita juga sempat bahas tentang awareness dan mindfulness, perbedaannya apa, persamaannya apa di video kemarin. Teman-teman bisa cek di FB Hidup Ceriaku. Dan buat teman-teman yang mau ambil sesi, buat teman-teman yang mau tanya-tanya soal modalities apa yang teman-teman bisa pelajari atau sesi yang teman-teman bisa ambil, teman-teman bisa ke hidupceria.com. Di situ teman-teman bisa banyak baca sharing dari praktisi-praktisi kita, dari fasilitator-fasilitator kita. So, bisa lebih banyak wawasan dan lebih banyak yang bisa teman-teman tahu. Buat pertanyaan juga, request mau ngobrolin apa juga boleh. Nanti kita bahas sama-sama di sini. So, terima kasih banyak malam ini. I'm having so much fun. I'll see you soon. Sampai ketemu. Dadah. Bye. Thank you. Selamat malam.